Kalau ada dari teman-teman bertanya, apakah penting juga, menikah itu dipersiapkan? Jawabannya secara psikologis perlu. Pernikahan itu perlu untuk dipersiapkan. Sekarang kemudian kenapa? Kenapa perlu untuk dipersiapkan? Nah, kenapa itu adalah karena pada kehidupan pernikahan kita nanti, kita akan masuk pada satu siklus yang secara psikologis disebut sebagai family life cycle, siklus, atau daur gitu ya, siklus, keluarga. Ketika kita mulai menikah, kita masuk pada fase pertama dari siklus keluarga, yaitu couple formation. Lalu sesudah kita punya anak, anak pertama, kita masuk pada siklus yang kedua, yaitu family, dengan anak berusia, muda di bawah 12 tahun. Ketika anak pertama kita sudah berusia 13 tahun, kita sudah masuk pada siklus yang ketiga, yaitu, families with adolescents gitu, dan seterusnya. Jadi, kenapa pernikahan itu perlu dipersiapkan? Karena kita akan masuk pada satu, fase yang kemudian fase itu akan terus berlanjut sehingga, berakhir pada kematian. Oleh karena itu kita harus tahu sebenarnya dalam siklus yang panjang itu sebenarnya apa yang akan terjadi. Nah, salah satunya pada waktu, siklus yang pertama pada couple formation, kita membentuk ikatan suami dan istri sebagai satu sistem. Misalnya ketika kita masih single, belum punya pasangan gitu ya, kita punya gaya hidup sendiri. Bangun misalnya jam, 7 pagi gitu ya, atau pulang kerja jam 10 malam gitu ya. Terus kita punya kebiasaan makan, junk food misalnya. Itu satu kebiasaan yang kita miliki sebagai, individu. Nah, ketika kita masuk pada satu pernikahan, kita menerima orang lain, kita juga harus mengenali apa kebiasaannya. Misalnya orang ini tipe yang bangun pagi, sedangkan kita bangun siang gitu ya. Gimana komprominya gitu ya, disepakati kita pelan-pelan melatih untuk bisa mengikuti bangun pagi juga, karena, ngobrol pagi sebelum kita mulai beraktivitas di luar itu juga baik buat, kesehatan, pernikahan gitu ya. Terus yang biasanya kita makan jajan sembarangan gitu ya, makan junk food, ketika kita sudah menikah, karena tujuan kita ingin, hidup bersama dan hidup sehat bersama pasangan, kita jadinya juga termotivasi untuk menjaga kesehatan, sehingga kita, berdiskusi dengan pasangan gimana caranya mengatur pola makan yang sehat gitu ya. Hal lain itu adalah ketika kita menikah sebagai suami istri, biasanya kita bergabung dengan keluarga besar gitu ya. Jadi ada tante, ada om, ada orang tua, ada mertua, ada kakek, nenek gitu ya. Kita menjadi satu keluarga yang besar. Tetapi kita juga perlu memiliki boundaries atau batasan-batasan. Siapa yang kita anggap keluarga, yang kita izinkan untuk mencampuri urusan rumah tangga kita, dan siapa yang kita anggap keluarga, tapi kita tidak perkenankan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga kita. Yaitu kita menetapkan batasan atau boundaries. Dan yang terakhir itu adalah ketika kita menjadi satu pasangan, menikah dengan pasangan kita, ada fase di mana kita harus menyesuaikan diri satu sama lain dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, karena hubungan yang berubah ya setelah kita punya suami atau punya istri, mungkin ada hubungan yang agak bergeser antara kita dengan orang tua kita, lalu kita juga menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga mertua dan keluarga-keluarga yang lain. Dan demikian juga kita menyesuaikan diri dengan teman-teman dari pasangan kita, ya. Dan atau dengan komunitas di lingkungan rumah kita yang baru setelah kita punya rumah bersama dengan pasangan ya. Berapa lama proses penyesuaian diri ini tidak tentu gitu ya, tapi secara umum kalau tahapannya di married couple, biasanya kita butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa menyesuaikan diri dengan, berbagai peran yang kita jalani dan, berbagai orang yang kita, masuki kehidupannya gitu ya, atau yang kita masukkan dalam, kehidupan kita.